Nah, tadi apa saja A-nya Pak Arif? A-nya itu adalah akademisi dari perguruan tinggi, kemudian B-nya bisnismen dari dunia usaha, kemudian government-nya dari pemerintah sebagai penentu kebijakan, dan plusnya adalah K dari komunitas. Nah, memang kalau mereka bisa bersinergi, seperti apa ini kekuatan yang dimiliki oleh kita? Sebetulnya kalau mereka bersinergi dengan baik, dari perguruan tinggi dihasilkan penelitian-penelitian, kemudian dari dunia usaha itu menyediakan dana. Kalau penelitian ini memiliki nilai jual yang Baik, yang tinggi, kenapa tidak dunia usaha akan mengambilnya? Dia akan mengembangkan lebih baik lagi. Kalau penelitiannya ya tidak ada nilainya, bukan tidak ada nilainya, ya tidak komersial, tidak komersial, otomatis tidak akan terjual dengan atau tidak bisa dipasarkan. Jadi sedangkan government adalah penentu kebijakan. Dengan kebijakan yang tidak selalu berubah, kebijakan yang sudah jelas untuk pengembangan kewirausahaan, maka otomatis pengembangan kewirausahaan akan berjalan lancar, apalagi didukung dengan komunitas yang menggebu-gebu dari anak-anak muda kita, dari pemuda-pemuda kita. Otomatis kewirausahaan pemuda kita akan lebih berkembang lagi. Nah, Mas Bahrul, setuju tidak dengan formula seperti yang diucapkan oleh Pak Arif tadi? Ya, saya kira saya sangat sepakat, karena memang kalau bicara tentang entrepreneur ini yang harus bersinergi memang. Jadi bicara daya saing memang yang ini tidak bisa lepas akademisi, bisnismen, government, dan komunitas masyarakat. Dan ketika entrepreneur ini lahir dengan sinergi ini, saya kira luar biasa. Kalau misalnya karya-karya atau entrepreneur ini misalnya ada hasil penelitian, hasil dari kampus, kemudian ditangkap oleh seorang entrepreneur, kemudian ada pengusaha yang mau modalin, kemudian masyarakat dukung, saya kira akan lahir entrepreneur unggul ya, menghasilkan teknologi yang luar biasa. Jadi entrepreneur ini bukan lagi karena keterpaksaan. Jadi kan banyak entrepreneur kita memang lahir karena terpaksa. Contohnya maksudnya seperti apa? Ya tidak ada cara lain selain berwirausaha misalnya. Jadi karena kepepet gitu. Tapi kalau dengan ada sinergi akademisi, bisnismen, government, dan masyarakat, memang kita siapkan. Dan saya kira ini yang luar biasa di negara kita, karena di Makassar sendiri sekarang antusiasme anak-anak muda berwirausaha itu besar sekali. Jadi misalnya kita ke Pantai Losari, kita akan lihat di Pantai Losari itu mahasiswa ada jualan, mereka berkreasi buat kegiatan-kegiatan kreatif. Itu dalam rangka menumbuhkan karakter entrepreneurnya. Kami pun misalnya di Makassarpreneur biasa mengadakan misalnya kegiatan selling competition, jadi lomba yang menjual produk gitu untuk membangun karakter kewirausahaannya. Dan memang ini butuh sinergi, karena pengalaman kami di Makassarpreneur, kami coba linkkan ke Kementerian Pemuda. Untuk aspek teknologi kita di Kemenristek ada berkaitan dengan misalnya hibah ristek, di Kementerian Koperasi kan terkait dengan manajemen usaha. Jadi memang akan luar biasa ketika ini bisa kemudian disinergikan. Baik. Nah, selama udah berapa lama ya Makassarpreneur? Makassarpreneur 2008, tapi resminya 2009 secara kelembagaan. Baik, dari 2009 lah kita anggap demikian, dari 2009 sampai dengan 2012. Adakah kisah yang menarik yang akhirnya menjadi satu penggerak juga untuk lebih menggerakkan para pemuda untuk melihat bahwa profesi wirausahawan ini menjadi satu profesi yang luar biasa sekali memikatnya? Ya, ada pengalaman kami di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Kebetulan program pendampingan yang kami lakukan itu di 6 kabupaten. Nah, pengalaman kita memang ternyata anak-anak muda ini sangat bergantung dari spiritnya, karakternya, mentalnya. Jadi ternyata kebetulan program yang kami lakukan itu kemudian tidak memberikan modal dalam bentuk uang. Tapi tugas kami sebagai pelatih bagaimana mendampingi mereka. Akhirnya kami kemudian dampingi mereka, dan ternyata itu bisa. Jadi ada yang kemudian saya sebut misalnya ada salah seorang alumni pelatihan kita, dia tuh tanpa modal sama sekali. Gimana bisa? Dia kebetulan ibunya punya keluarga di kampung, ada yang ternak itik, dia coba linkkan. Dia coba melihat peluang itu, bahwa ternyata di kampung ada telur itik yang cukup banyak. Dia coba jualan, dan itu kemudian dijadikan modal awal untuk membuka usaha yang sesuai dengan keinginannya. Memang waktu itu dia punya minat yang sangat kuat berkaitan dengan elektronika dan teknisi handphone.
Jadi modal yang tadi itu dipakai kemudian untuk bagaimana kemudian berwirausaha. Nah, ketika embrio ini sudah muncul startup, kemudian kami coba fasilitasi akses ke lembaga. Berarti kita bisa melihat ada dua yang berperan, keluarga Iya, dan keluarga. juga komunitas di sini. Nah, bagaimana pandangan dari Pak Arief sendiri mengenai peran dari keluarga dan juga masyarakat, komunitas dalam hal ini? Ya, memang untuk pengembangan kewirausahaan pemuda itu tahap pertama adalah keluarga. Keluarga sekarang mungkin mindset sudah berubah. Kalau dulu kan kita beranggapan bahwa kalau kita jadi wirausaha itu artinya gagal berarti nggak bisa dapat nggak berkualitas, gagal jadi apa, jadi tidak usaha pedagang ABCD. Sekarang enggak, kita lebih terfokuskan pada bahwa seorang wirausaha itu adalah orang yang memang terencana dari awal untuk menghasilkan sesuatu yang lebih dari saat ini. Berarti itu adalah pilihan, bukan sesuatu yang sisa-sisa begitu. Jadi untuk anak-anak muda harusnya ya mulai sekarang, dari mulai SMA-nya, dari mulai perguruan tingginya sudah mulai merencanakan, saya keluar kuliah jadi sarjana bukan untuk mencari pekerjaan, tapi kita akan membuat pekerjaan untuk masyarakat lainnya yang tidak bisa membuat pekerjaan. Ya, karena kalau satu orang yang berpikiran seperti itu bisa mengambil 5-10, otomatis berapa banyak pengangguran dan kita akan tertutupi, akan terangkat perekonomian negara kita. Dan lebih enaknya lagi, kita bisa menentukan sendiri berapa penghasilan kita. Betul, itu yang paling penting. Itu yang paling enak. Kalau orang bilang UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit. Nah, itu dia yang membuat juga keluarga nanti merasa senang. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih perbincangan kita. Karena kalau kita bicara mengenai peran serta masyarakat, elemen manapun ini sangat penting. Tapi kita akan lihat mungkin tanpa kita sadari, orang terdekat kita, pemuda dan pemudi di sekitar kita memiliki kendala utamanya justru berasal dari diri kita. Nah, support apa yang bisa kita berikan, kita akan hadirkan pada segmen selanjutnya. Untuk itu tetap bersama kami dalam Dialog Wirausaha Pemuda.